Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini didasarkan atas santapan harian edisi Rabu 7 Mei 2025. Bacaan Alkitab terdapat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-12. Dan akan dibacakan Bilangan 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat firman Tuhan ini, maka Gema Kabar Baik menyapa kita diberi judul Dosa Kebodohan. Dosa kebodohan. Banyak orang menganggap kebodohan dan kepintaran berdasarkan nilai rapor. Oleh karena itu, orang tua melakukan berbagai cara supaya nilai rapor anaknya menjadi lebih baik. Les mata pelajaran biasanya menjadi pilihan. Namun apakah perihal kebodohan hanya perkara nilai rapor? Apakah seseorang yang nilai rapornya bagus tidak akan melakukan kebodohan? Saudara, Harun menyebut bahwa perkara yang dilakukannya bersama Miriam adalah dosa dalam kebodohan mereka. Di ayatnya yang ke-11. Mereka mencela tindakan Musa. Mereka merasa bahwa Musa bukan satu-satunya orang yang menjadi perantara menyampaikan firman Tuhan. Menurut Tuhan, tindakan Miriam dan Harun adalah tanda bahwa mereka tidak benar-benar mengenal Musa, sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita baca. Tindakan Miriam dan Harun itu bukan hanya penolakan terhadap Musa, melainkan sikap meragukan pilihan Tuhan. Meragukan pilihan Tuhan. Seakan-akan mereka menyatakan bahwa Tuhan salah memilih Musa. Itulah kebodohan mereka, yaitu tidak peka dan mencermati yang sebenarnya terjadi sehingga melakukan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kebodohan semacam itu sangat mudah dilakukan oleh manusia. Orang memiliki pendapatnya sendiri tentang kebenaran. Bahkan pada saat sesuatu itu tidak menguntungkan bagi dirinya, orang cenderung melihat hal itu sebagai kekeliruan atau kesalahan. Orang mudah memprotes sesuatu tanpa mencermati hal sebenarnya. Maka dari itu, diperlukan kesediaan menjadi pintar. Bukan hanya pintar secara akademis, namun juga pintar dan cermat dalam hal melihat dunia serta melakukan penilaian dan menentukan sikap terhadapnya. Kebijaksanaan akan tumbuh saat memandang kehidupan. Kebijaksanaan membuat orang tidak mudah terombang-ambing atau sekedar ikut arus, namun dapat membuat orang menjadi berpendirian dan menjadi hidupnya dan menjalani hidupnya secara benar. Hal serupa perlu dilakukan dalam memandang orang lain. Kita perlu mengenal seseorang dengan benar sebelum menilai atau berkomentar tentangnya. Mari menjadi pintar supaya tak jatuh pada dosa kebodohan. Mari belajar menjadi cermat, peka dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk peka terhadap suara-Mu, peka terhadap kehendak-Mu, peka terhadap pilihan-Mu, dan peka ketika kami berhadapan dengan pelayanan. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak bertindak bodoh,
tidak berpikir bodoh. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau dengan benar. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk tidak bodoh dan tidak jatuh pada dosa kebodohan seperti Harun dan Miriam. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau terus mengingatkan kami, dan biar kiranya kami mau tunduk pada otoritas kebenaran firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biar kiranya kita bertindak bijaksana sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, peka terhadap kehendaknya hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.